Ya, gempa bermagnitudo 7,4 berpusat di perairan Laut Flores pada jarak 113 km dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Namun gempa tidak hanya berdampak di Nusa Tenggara Timur, tapi juga dirasakan di Sulawesi Selatan dengan dampak terparah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Bagaimana perkembangan dampak gempa terkini dan bagaimana potensi gempa susulan yang sudah terjadi maupun trennya ke depan? Kita sudah hadirkan atau sudah bergabung bersama kami secara daring Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Mas Daryono, dan Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Pak Abdul Muhari. Selamat pagi Pak Muhari dan juga Mas Daryono. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mau ke Pak Muhari terlebih dahulu, apa informasi terbaru dari lapangan dan apakah sampai saat ini yang kita ketahui bahwa belum ada laporan atau harapannya memang tidak ada laporan korban jiwa. Sejauh ini bagaimana Pak Muhari? Baik, dari data yang kita terima pada pukul 2:12 dini hari tadi dari teman-teman di Pusat Pengendalian Operasi BNPB, pengolahan data dari daerah, itu memang untuk pemutakhiran daerah terdampak cukup banyak. Nusa Tenggara Timur itu ada 9 kabupaten kota yang merasakan guncangan gempa, kemudian untuk Sulawesi Selatan ada 3 kabupaten kota dan Sulawesi Tenggara itu ada 6 kabupaten kota. Nah, sejauh ini untuk korban jiwa meninggal itu tidak ada, tetapi ada 1 orang luka berat dan 6 orang luka ringan, kemudian 770 jiwa mengungsi. Rinciannya yang untuk mengungsi ini pada umumnya ada di Kabupaten Sika. Ini bisa dipahami karena mereka mempunyai sejarah terdampak tsunami tahun 1992 yang lalu, sehingga responnya kemudian bagus masyarakat pada saat peringatan dini BMKG kepada mengungsi. Catatannya saat ini ada 320 jiwa mengungsi di halaman kantor DPRD Kabupaten Sika. Kemudian 150 jiwa itu mengungsi di gedung Sika Information Center, dan 300 jiwa mengungsi di aula rumah jabatan Bupati Sika. Sedangkan untuk kerugian materi sendiri, sebelumnya di Kepulauan Selayar tadi 5 orang luka ringan ditambah 1 orang luka berat. Jadi yang luka beratnya ada di Kabupaten Selayar. Oke. Untuk kerugian materi sendiri, itu pemutakhiran data yang kami dapatkan ada 134 unit rumah rusak berat. Ini hampir semuanya ada di Kabupaten Selayar. Kemudian 211 unit rumah rusak ringan, ada 3 unit sarana pendidikan terdampak, 2 masjid rusak berat, 1 unit rumah jabatan kepala desa, 1 unit pelabuhan rakyat, 1 balai pertemuan, dan 2 gudang itu rusak ringan. Jadi memang seperti tadi disampaikan, untuk dampak kerugian material ini rata-rata secara umum itu ada di Kabupaten Selayar. Oke, dengan adanya salah satu yang tadi Pak Muhari sebutkan adalah ada pelabuhan yang rusak, pelabuhan kecil sebenarnya di sini yang kita ketahui ya. Apakah ini mempengaruhi untuk mungkin penyaluran bantuan ke daerah tersebut? Sejauh ini tidak, karena untuk perahu-perahu masyarakat sendiri juga bisa bertambat di pesisir, dan sejauh ini tim reaksi cepat dari BPBD Kabupaten Selayar bisa menjangkau lokasi ini, jadi sementara masih bisa ditanggulangi, dan kita masih terus secara intensif berkoordinasi dengan BPBD Selayar. Jika ada hal-hal yang signifikan perlu ditanggulangi secara cepat, tentu saja BNPB siap untuk mendukung itu. Oke, saya ke Mas Daryono. Mas Daryono, mungkin Anda bisa menjelaskan apa yang sejauh ini diketahui yang menjadi penyebab dari gempa tersebut. Kalau tadi sedikit kita sempat melihat bahwa ini memang adalah sesar yang belum terpetakan. Nah, mungkin Anda bisa menjelaskan sebenarnya apakah ini lokasi yang sudah bisa diperkirakan terjadinya gempa kah, atau ada sesuatu yang baru di sini, Mas Daryono? Iya,
Jadi ini cukup survei kami, Mas, bahwa ternyata di situ ada sumber gempa potensial yang bisa berpotensi tsunami, bahkan destruktif, di luar sesar naik Flores. Jadi ini cukup mengagetkan kita, ternyata di Laut Flores itu ada 2 sumber gempa potensial. Yang satu sudah terpetakan, yang Flores Trust itu yang memicu tsunami pada tahun 1992 ya. Nah, ternyata ini di utaranya ini ada sistem sesar yang selama ini belum terpetakan, tapi mampu merilis gempa besar ya. 7,4 itu bukan main-main, ini sama dengan gempa Palu 2018-nya. Jadi, mengapa saya sebut memang agak surprise ya? Karena apa? Karena dalam peta seismisitas periode panjang kita, di titik pusat gempa itu tidak menunjukkan adanya klaster seismisitas yang aktif ya. Kalau Flores Trust itu sesar naik Flores itu memang seismisitasnya aktif sekali, kegempaannya sangat tinggi sekali, sangat aktif. Tetapi cukup kaget karena pusat gempa ini dalam sejarahnya tidak banyak gempa-gempa yang terjadi di situ. Nah, ternyata kita tahu dari tren aktivitas gempa susulan membentuk sebuah klaster yang berarah barat timur, dan itu ternyata klaster yang memanjang itu menyambung ke sistem sesar Selayar ya. Sehingga wajar kalau laporan kerusakan itu terjadi di di Kepulauan Selayar yang merupakan gugus Pulau Jampea, Kalautoa, kemudian Asambi, kemudian Bunirate. Ini kawasan-kawasan yang merupakan daerah jalur sesar itu, dan ini baru terjawab, Mas ya. Dan sampai pagi ini masih terjadi gempa, Mas. Kita mencatat 241 hingga pukul 4.30 pagi tadi. Jadi gempa susulan masih sampai saat ini. Apa artinya, Mas Daryono? Apakah masyarakat memang harus mewaspadai kemungkinan bisa terjadinya gempa di atas skala 5? Karena kita ketahui sampai saat ini kan gempa susulan setidaknya ada 5 kali yang terdeteksi mencapai di atas skala 5 atau 5 magnitudo ini. Ya, memang gempa ini diikuti gempa signifikan susulan yang signifikan ya, seperti 6,8, 5,6, 5,4. Ini cukup menarik, Mas. Sehingga dengan kondisi seperti ini sebenarnya kita belum bisa mengatakan situasi sudah aman ya. Karena kita tahu seperti gempa Lombok itu hingga 5 hari berikutnya itu masih terjadi gempa signifikan dan destruktif. Jadi memang kita saat ini masih mengimbau masyarakat untuk selalu waspada ya, tenang dan waspada. Dan rumahnya sudah rusak sebagian, sudah miring, itu jangan ditempati lagi. Khawatir kalau ada gempa dengan guncangan signifikan, itu akan memperparah kerusakan dan bahkan bisa roboh, sehingga dikhawatirkan bisa timbul korban. Seperti itu, Mas. Jadi memang harus sangat diwaspadai saat ini. Gempa masih terdeteksi, masih belum bisa diperkirakan apakah sudah bisa dibilang sudah landai ataupun sudah tenang. Ini yang harus diketahui oleh masyarakat. Dampaknya apa dengan baru diketahuinya titik gempa ini? Dan kalau tadi Mas Daryono mengatakan ini mengejutkan, terutama kalau ini dekat dengan sesar yang sudah terpetakan. Adakah hubungan dan maupun dampak antara keduanya? Ya, jadi kita perlu memperbaiki, mengupdate lagi peta sumber dan bahaya gempa di Indonesia, karena dengan kejadian-kejadian ini kita baru terungkap adanya sumber gempa baru potensial, dan itu menjadi ancaman ke depan ya, sehingga itu pemetaan ini harus dilakukan, dan ini menjadi tantangan para ahli kebumian kita untuk memetakan sesar ini, karena terbukti berpotensi tsunami, dan memang terjadi tsunami ya, tsunami kecil hanya 7 cm, dan yang pasti kita sudah tahu dampak ini merusak, dan peta-peta besar seperti harus kita identifikasi dan kita petakan untuk mengupdate peta sumber gempa nasional kita. Oke, saya mendengar apa yang disampaikan Mas Daryono tadi. Tentu kesiagaan ini sangat dibutuhkan khususnya untuk warga-warga di sekitar lokasi, apalagi mereka yang sudah terdampak oleh gempa ini. Mas Muhari, apa yang bisa dilakukan khususnya mungkin dari otoritas tempat, termasuk juga BNPB, BPBD di lokasi, untuk mempersiapkan paling tidak pada saat ini, di saat kewaspadaan ini harus tetap tinggi mengingat gempa susulan masih terjadi. Apa yang dilakukan di sana, Mas? Baik, kata kunci yang pertama adalah satu, waspada harus takut jangan. Ini sangat penting supaya waspada harus takut jangan gitu ya. Oke. Karena kita memang hidup di wilayah rawan gempa. Ya. Jadi yang harus kita bangkitkan adalah kewaspadaannya, tapi bukan ketakutannya. Ya. Jadi yang kami sarankan kepada masyarakat dan kita dampingi, ada
tim kaji cepat situasi dari BPBD tiap kabupaten kota untuk melihat juga kondisi-kondisi kerusakan yang ada untuk masyarakat yang saat ini rumahnya terdampak, ada retak terbuka di dinding, ada plafon yang bergeser, ada struktur yang struktur rumah bagi yang punya. Karena tidak semua juga rumah-rumah masyarakat kita punya struktur, punya tiang penyangga. Bagi yang strukturnya tiangnya rusak, itu kita memang sarankan untuk tidak di rumah dulu sampai nanti BMKG menyampaikan peluruhan energi ini, karena setiap kali goncangan gempa ini dia akan butuh waktu untuk stabil lagi. Sampai waktu peluruhan ini stabil, nanti sudah disampaikan oleh BMKG, baru masyarakat bisa kembali ke rumah untuk yang rumahnya terdampak secara struktur. Untuk yang tidak, silakan untuk kembali ke rumah, perhatikan benar-benar rumah masing-masing, karena untuk yang rumahnya tidak rusak, kita tetap bisa beraktivitas seperti semula. Yang tadi saya sampaikan, kata kuncinya waspada, harus, takut jangan. Kita bisa membuat satu praktik-praktik sederhana, misalkan untuk kewaspadaan, kita bisa susun kaleng berisi batu bertingkat seperti itu, yang kalau ada guncangan dia pasti jatuh dan pasti akan menimbulkan suara berisik. Kalau seperti itu, semacam early warning sederhana, sangat sederhana tapi bisa menyelamatkan nyawa. Begitu itu berbunyi, masyarakat langsung keluar. Jadi yang perlu untuk kita perhatikan saat ini ada fase peluruhan energi. Untuk yang mereka yang memang rumahnya rusak, pemerintah daerah sudah mendukung menyiapkan tempat evakuasi sementara, tempat mengungsi sementara. Bagi masyarakat yang rumahnya saat ini memang tidak ada, pertama kerusakan dinding retak terbuka atau plafon bergeser, atau tiang rumah yang rusak secara struktur dan tidak bisa menyangga berat rumah, itu mengungsi. Untuk yang tidak, itu bisa beraktivitas tanpa mengurangi kewaspadaan dan selalu memperhatikan informasi dari BMKG. Oke, dan ini pengetahuan yang karena tadi dikatakan bahwa kita hidup di area yang rawan sekali gempa, tidak hanya di titik ini tapi di banyak area lain. Kita tahu kita ada cincin api di sini juga, dan ini kewaspadaan dan mungkin taktik juga yang boleh dipraktikkan oleh kita pada saat menghadapi atau mungkin menghadapi situasi seperti ini. Tapi yang pasti memperhatikan kondisi rumah dulu, itu yang harus dilakukan oleh seluruh warga yang terdampak di sini ya. Ataupun warga yang merasakan gitu ya, Mas Fahri ya, warga yang sempat merasakan gempa sebaiknya memang mengecek kondisi rumahnya, plafon bergeser tadi, dinding retak dan lain-lain gitu. Dan setelah itu, kalaupun rumah tidak rusak, membuat sistem alarm sederhana tadi. Dan ini bisa membantu. Ini sebenarnya saat ini mungkin belum ada yang mengetahui caranya. Ini dibagi juga kah, diajarkan juga kah, mungkin dari BPBD-nya kah atau dari BNPB? Ya, di BNPB kita mendiseminasikan hal-hal praktis yang masyarakat dimanapun bisa melakukan itu sebenarnya. Jadi kaleng-kaleng bekas bisa kita ketemukan di mana saja. Kita isi batu, kita susun bertingkat 3-4 kaleng yang kalau ada goncangan dia pasti jatuh. Begitu dia jatuh dia pasti sangat berisik. Begitu jatuh langsung lari keluar rumah. Jadi pada intinya sebenarnya ketika kita berbicara mitigasi gempa, itu yang paling penting adalah mitigasi strukturnya. Karena kita selalu berbicara bukan gempanya yang membunuh, tetapi rumahnya yang rumah tidak tahan gempa yang bunuh. Nah, tetapi kita juga harus bisa menentukan bahwa kita harus punya reaksi yang cepat untuk bisa keluar dari rumah ketika terjadi gempa. Ini tadi yang saya sampaikan, kalau rumahnya saat ini masih bisa bertahan, fase peluruhan ini kita harapkan tidak ada lagi yang kemudian naik gempanya. Tetapi tentu saja kemungkinan itu tidak tertutup. Oke, itu alasannya kenapa harus waspada itu ya? Iya, waspada harus, tapi takut jangan. Itu yang harus kita.
Oke, nah saya ke Mas Daryono khususnya untuk peringatan tsunami begitu. Apa yang harus diketahui oleh masyarakat mengapa gempa ini sempat ada peringatan kemungkinan atau rawan tsunami? Jaraknya sekitar 113 km, apakah ini termasuk yang jauhkah atau yang termasuk yang dekatkah? Dan serta mengenai kedalamannya yang sekitar 10 km dan kekuatan 7,4. Mungkin dengan bahasa sederhana korelasinya di mana dan apa yang harus dipahami masyarakat mengenai apa yang bisa dan tidak bisa menciptakan tsunami bagi area pesisir ini. Iya, jadi tsunami kecil terjadi kemarin itu termasuk tsunami lokal ya, sehingga karena memang sumbernya cukup dekat di situ dan kita mengeluarkan peringatan tsunami itu berdasarkan pemodelan yang kita lakukan. Jadi kita memiliki skenario model database yang mana kita itu sudah memiliki skenario banyak sekali. Dan kalau terjadi gempa di daerah tersebut dengan kekuatan apalagi 7, ya itu sudah kemungkinan besar akan mengeluarkan proposal tsunami itu. Apalagi dalamnya dangkal ya, dan itu tentu saja menjadi sistem itu akan mengenerate ketika parameter kita sudah ketemu, kemudian mengenerate decision support system dan dikeluarkanlah peringatan tsunami itu. Dan kita tahu kita memberikan peringatan tsunami juga ada peringatan pertama, peringatan kedua yang sudah diperbaiki sehingga kemarin kita tahu status ancaman itu turun dari siaga menjadi waspada dan kemudian setelah kita dapati monitoring laut ternyata hanya 7 cm, maka selanjutnya 2 jam kemudian kita akhiri. Jadi kerja kita seperti itu dan perlu diketahui oleh masyarakat bahwa peringatan dini tsunami itu tidak harus terjadi tsunami destruktif ya. Tetapi dengan kejadian kemarin itu kita sudah sebagai negara hadir dalam memberikan peringatan di sini untuk menyelamatkan masyarakat. Dan itu yang harus kita bangun terus dan kita akan meningkatkan keakurasian dan kecepatan dalam memberikan peringatan dini ini, Mas. Oke, baik. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kita masih membicarakan mengenai update terbaru gempa yang terjadi di NTT dan juga bagaimana penanganannya agar kita bisa terus memitigasi bencana-bencana yang terjadi khususnya untuk bencana gempa yang melanda banyak daerah di Indonesia. Saya kembali ke Pak Muhari dari BNPB. Pak Muhari, kalau kita lihat datanya sampai sejauh ini memang kita bersyukur tidak ada laporan korban jiwa. Padahal kalau kita lihat kerusakannya banyak daerah ini cukup parah dan bahkan beberapa bangunan ini benar-benar sampai tidak bisa ditempati lagi begitu. Tapi ini menjadi catatan juga Mas Muhari bagaimana agar kita bisa memitigasi bencana dengan meminimalkan korban seminimal mungkin. Apa yang Anda lihat di sini mungkin yang bisa kita pelajari agar kalau kita menghadapi bencana serupa bisa tidak ada korban jiwa sebisa mungkin gitu, atau kalau memang semakin buruk lagi, setidaknya kita bisa meminimalisir hal tersebut. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ada 2 hal penting yang kita catat di sini. Pertama, dari sisi kerusakan rumah, kita makin paham sebenarnya ketika kita berbicara rumah yang tidak tahan gempa sebagai salah satu faktor yang menyebabkan potensi terjadinya korban jiwa. Maka peran kita adalah tugas besar kita sebenarnya bukan dari saat sekarang ke depan. Karena ketika kita berbicara rumah yang akan dibangun dari saat ini hingga ke depan harus tahan gempa, itu oke. Tetapi PR terbesar kita adalah memperkuat sekian juta rumah yang sudah terbangun. Ini apa yang paling penting. Dan tentu saja ini memerlukan satu praktik praktis yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Ini sebenarnya sudah ada dan BNPB akan mendorong penguatan praktis rumah-rumah sederhana, rumah-rumah masyarakat yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Karena PR terbesarnya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur mungkin gempanya terjadi pada pagi hari, yang pada saat itu memang orang tidak banyak ada di rumah. Sehingga ketika ada rumah yang rusak, itu yang ada di rumah itu tidak terlalu banyak sehingga tidak ada korban menyelamatkan diri. Tetapi satu sisi yang perlu kita cermati di sini adalah respon masyarakat ketika menerima peringatan dini dari BMKG itu sangat bagus. Artinya hampir di seluruh catatan visual yang kita lihat, yang kita terima, video amatir dan lain-lain, itu masyarakat evakuasi dari
daerah rendah ke tempat tinggi. Meskipun prosesnya masih perlu kita tata, kita latihkan, tetapi respon ini sangat bagus. Artinya masyarakat sudah memiliki satu pemahaman bagaimana merespon ketika mereka menerima peringatan dini dari BMKG. Ini adalah modal besar kita karena kita juga daerah tidak hanya rawan gempa tetapi rawan tsunami. Dan kalau kita bicara kepanikan itu pasti psikologis manusia ketika ada satu kondisi yang membahayakan jiwa pasti dia akan cenderung mengikuti kemana orang umum melakukan apa. Ini yang perlu kita latihkan. BNPB juga memiliki program rutin bersama BMKG untuk evakuasi kemana, bagaimana, dan sebaiknya tidak menggunakan mobil seperti visual yang kita lihat sekarang. Ini adalah modal utama kita bahwa kita sudah paham sekarang masyarakat bisa merespon itu. Kita terus akan latihkan ini supaya jika terjadi nanti gempa yang menimbulkan tsunami, ini sudah cukup bagus untuk kita berbicara bahwa kita berharap dengan seperti ini respon kita akan lebih baik ke depan. Iya, ini memang yang mau disoroti adalah hal tersebut bahwa kita lihat dari respon tersebut tentu saja sangat berpengaruh kepada minimnya korban, khususnya korban jiwa di sini. Namun di video juga kita melihat kepanikan itu terjadi sama sekali tidak salah karena kita paham kalau kita berada di situasi yang sama mungkin kita akan melakukan hal yang sama, tapi kita tahu bahwa ada yang bisa ditingkatkan di sini agar lebih lagi kita bisa menyelamatkan lebih banyak orang lagi karena ketenangan itu juga merupakan bagian dari pelatihan yang harus diterapkan. Nah, kita tahu bahwa pelatihan, kebiasaan mungkin dibiasakan melalui pelatihan tersebut akan lebih membuat kita tenang kalau sampai hal ini terjadi begitu. Tapi siapa yang tidak panik kalau mendengar peringatan tsunami ya, Mas Daryono gitu. Nah, ini mungkin dari BMKG bagaimana menyikapinya pada saat mendengar peringatan tsunami seperti ini. Tentunya peringatan ini sesuatu yang dibuat untuk menyelamatkan jiwa, tapi bagaimana juga apa yang masih harus dibantu begitu, Mas Daryono, dilatihkah atau apa yang harus dilakukan kepada masyarakat yang khususnya rawan di daerah rawan tsunami agar pada saat mendengar ini tahu tindakan apa yang harus dilakukan, tapi bisa menekan paniknya gitu. Kalau panik wajar lah, namanya orang mendengar peringatan tsunami, tapi paling tidak bisa tetap menjaga ketenangan dan tahu apa yang harus dilakukan gitu, Mas Daryono. Ya, jadi sisi penting yang harus kita bangun di masyarakat adalah edukasi non-struktural dulu. Artinya masyarakat itu harus benar paham dulu. Kalau sudah paham, itu lebih mudah membawa ke mana terkait dengan upaya mitigasi ini. Jadi kita menyiapkan masyarakat untuk dua respon terkait dengan evakuasi mandiri. Ini yang paling utama, bahwa ketika masyarakat tinggal di pesisir atau berada di pantai saat itu, kemudian merasakan guncangan gempa kuat atau guncangan gempa yang mengayun agak lama, itu sudah bisa menjadi keputusan kita untuk menjauh dari pantai. Dan ini sudah evakuasi tanpa peringatan tsunami pun gitu ya? Ya, yang kedua adalah respon terkait dengan peringatan dini tsunami. Kalau memang BMKG sudah menyatakan sebuah kawasan pantai dinyatakan di bawah peringatan dini tsunami dan ada status ancaman, warning segment, apakah itu waspada, siaga, awas, maka itu sebaiknya segera menjauh dari pantai. Jadi dua respon ini harus kita pahamkan kepada masyarakat karena memang kunci keselamatan itu ada di sini, Mas. Jadi pentingnya kita membangun kesiagaan itu agar bisa memahami dua respon ini yang terus kita bangun di masyarakat, karena kita tidak bisa sepenuhnya menggantungkan pada teknologi, sehingga upaya evakuasi mandiri ini harus kita perkuat di berbagai pantai rawan tsunami di Indonesia, Mas. Khususnya untuk daerah-daerah lainnya juga, karena kita tahu bahwa banyak daerah di Indonesia yang juga rawan tsunami. Peringatan-peringatannya sejauh ini bagaimana, Mas? Mungkin dari peristiwa ini mengupdate lagi apakah semua berfungsi dengan baik, apakah semua berada di tempatnya dengan baik, Mas Daryono? Ya, jadi kita terus mengupgrade sistem peralatan kita, baik itu sistem monitoring, processing, diseminasi, kemudian kita juga melakukan uji komunikasi setiap waktu. Setiap hari kita mengetes apakah sistem kita itu jalan, sistem apakah SMS, kemudian sistem warning, itu kita tes setiap hari. Dan BMKG saat ini terus membangun sarana penerima informasi dan warning di berbagai daerah, khususnya di kota, provinsi maupun di kabupaten. Dan di daerah selayar ini sudah kita pasang warning system tahun 2015, yang kemudian tahun 2020 kita pasang warning new generation. Dan
seputarnya itu ada semua, baik itu di Makassar, kemudian juga di Buton, kemudian di Maumere, kemudian juga ada di Larantuka, ada di Labuan Bajo. Itu daerah ini sudah kita kelilingi dengan sistem warning. Dan di sini juga banyak sekali sistem monitoring laut ya, seperti yang dioperasikan oleh Badan Informasi Geotermal, sehingga kita tahu tsunami yang kita warning yang kita keluarkan itu terjadi tsunami betul apa tidak, itu kita tahu dari peralatan monitoring laut yang dioperasikan oleh Badan Informasi Geospasial. Dan kemarin bisa menjawab ternyata memang terjadi tsunami meskipun tsunami kecil. Jadi kalau sampai saat ini bahwa ancaman masih bisa terjadi di daerah, khususnya di daerah sekitar NTT dan Selayar ini, sampai saat ini apakah tetap harus menjauhi pantai? Kalau untuk gempanya, tadi Pak Abdul Mahdi sudah menjelaskan begitu bagus ya, bahwa kalau rumahnya sudah retak, rusak sebagian, maka jangan ditlanjuti. Tetapi untuk tsunami sudah tidak ada ancaman. Artinya sejak pukul 12:27 kemarin siang diakhiri peringatan di tsunami, maka situasi sudah hantam tsunami sudah ada. Masyarakat silahkan untuk melakukan aktivitas di pantai, yang melaut juga dipersilahkan. Jadi tidak ada ancaman tsunami untuk saat ini karena sudah diakhiri kemarin pukul 12:27. Oh, jadi lebih kepada kalau memang kembali perhatikan kondisi rumahnya. Itu sebenarnya lebih ke situ ya, tapi ancaman tsunami-nya sudah hilang, sudah tidak ada untuk saat ini gitu ya. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Muhari. Nah, khususnya untuk masyarakat yang sampai saat ini terdampak, bagaimana penanganan terhadap para pengungsi ini, Pak Muhari? Mengingat banyak dari mereka mungkin tidak bisa lagi kembali ke rumah mereka karena kondisinya mungkin sudah rusak, ataupun kalaupun kembali, sebagian rumah mereka sudah rusak akibat gempa ini. Ya, tentu saja kami mendampingi BPBD, pemerintah daerah, untuk bisa melakukan kaji cepat situasi. Ini menyangkut kepada pendataan rumah yang rusak, kemudian kebutuhan dasar masyarakat di lokasi kejadian. Kebutuhan dasar ini menyangkut apabila ada satu tempat pengungsian terpusat, seperti di Sika ada 3 tempat pengungsian terpusat. Kita akan minta asesmen dari BPBD dan juga tim kita per 2 jam itu selalu mengupdate data, kira-kira kebutuhan apa yang sangat mendesak untuk diperlukan. Kami di BNPB sudah standby logistik dasar pengungsi yang kapan saja bisa kita geser. Artinya ini adalah kesiapan kita untuk mendukung pemerintah daerah. Kalau tadi kita memang melihat di Sika ada 770 pengungsi, nanti kita akan lihat lagi kalau tidak ada memang rumah yang rusak signifikan, seperti tadi kami sampaikan, tentu saja masyarakat kita dorong untuk bisa kembali ke rumah dan beraktivitas seperti biasa. Karena tadi yang sudah disampaikan, kita waspada harus, takut jangan. Jadi kalau memang rumah kita masih aman, mari kita kembali ke rumah dan beraktivitas seperti sedia kala. Kalau ada informasi dari BMKG, kita keluar rumah atau kita ke tempat tinggi, setelah itu dicabut, kita kembali lagi. Ini adalah siklus hidup yang memang kita harus hidup harmoni dengan risiko itu, karena itu ada di sekitar kita. Dan ini yang juga mungkin kita tanamkan bahwa memang untuk ke depan, kita harus membiasakan bahwa sadar bencana, sadar risiko ini sudah harus menjadi bagian dari budaya kita. Ya, oke. Mengenai penyebab gempa, tadi kita berbicara mengenai sesar yang belum terpetakan. Ini mungkin untuk area di sekitar titik gempa, Mas Daryono, mungkin apakah harus ada yang dikhawatirkan oleh mereka yang mungkin berada dan terdampak dari titik-titik gempa yang berdekatan dengan titik gempa yang terjadi di NTT ini? Apa yang harus diwaspadai juga oleh daerah sekitarnya? Iya, kalau kita melihat hasil monitoring gempa susulan kita atau aftershock-nya, itu memang membentuk sebuah klaster barat timur ya, cenderung barat timur. Dan ini sepertinya yang menyambung dengan sesar di Selayar ya. Namun demikian, kalau kita memantau aktivitas terkini, magnitudenya itu semakin mengecil ya. Dan kita berharap agar ini segera stabil ya, karena memang sebuah kelaziman, sebuah gempa besar berkekuatan kepala 7 itu akan menimbulkan susulan yang sangat banyak ya, sehingga masyarakat tidak usah terlalu takut berlebihan karena gempa susulan adalah sebuah keniscayaan, sebuah gempa kuat ya, dan tapi waspada itu harus, karena
seperti beberapa kasus tempat lain, hari pertama, kedua, ketiga terkait dengan gempa-gempa besar seperti ini masih bisa terjadi gempa susulan yang cukup signifikan ya. Oke, jadi memang harus waspada. Tapi sebenarnya kalau mengenai fase peluruhan energi tadi, apakah itu yang saat ini sedang terjadi? Iya, jadi kita memang memiliki estimasi untuk melihat kapankah gempa susulan berakhir ya. Tetapi untuk satu hari ini datanya belum cukup valid untuk bisa mengestimasi kapan berakhirnya. Kalau sudah 3 hari dan sudah cukup banyak itu kita lebih bisa untuk melihat kapan berakhirnya aktivitas gempa susulan dengan metode peluruhan tersebut. Oke, jadi memang kewaspadaan tertinggi dalam 1-2 hari ke depan ini yang harus dimiliki. Setelah itu mungkin bisa lebih diperkirakan, itu menurut BMKG tadi atau menurut Mas Daryono. Nah, dari Mas Daryono dan juga dari Mas Muhari, mungkin sebagai penutup juga, kewaspadaan harus dimiliki oleh masyarakat. Tadi sudah diberikan arahan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, termasuk meninjau rumahnya masing-masing, melihat apakah ada retakan, ada plafon yang bergeser, dan lain-lain. Itu harus dipantau. Nah, bagaimana kewaspadaan yang harus dimiliki khususnya untuk otoritas tempat, termasuk pemerintah daerah maupun aparat yang ada di lokasi. Kewaspadaan agar kalau sampai terjadi lagi gempa dengan skala yang cukup besar, maka pengungsi atau bagaimana pengarahan bagi masyarakatnya bisa lebih rapi, bisa lebih baik lagi, agar bisa menyelamatkan lebih banyak orang lagi agar tidak menjadi korban. Apa yang harus diperhatikan paling tidak dalam hari-hari ke depan dari Mas Muhari terlebih dahulu? Ya, kita berkoordinasi dengan BPBD untuk selalu ada pada kewaspadaan tertinggi, khususnya jika ada aktivitas gempa susulan yang perlu mendapat perhatian atau perlu memobilisasi masyarakat jika diperlukan. Tentu saja perangkat penyebaran informasi dari BMKG sudah ada di BPBD, ini sangat memudahkan, dan kita mengharapkan memang untuk kondisi-kondisi situasional saat ini tim reaksi cepat BPBD itu sudah standby di lapangan. Jadi artinya kalau memang untuk kondisi-kondisi signifikan yang memerlukan mobilisasi masyarakat, kami rasa saat ini di lapangan sudah siap. Dan tentu saja sekali lagi kepada masyarakat, kita wajib ada pada kewaspadaan tertinggi, tapi takut jangan. Oke. Itu yang paling penting, karena ini yang akan mendrive nantinya, mendorong bagaimana kita bersikap, bagaimana kita merespon pada saat memang kondisi-kondisi tertentu kita diharapkan untuk evakuasi atau kita diharapkan untuk keluar rumah dan lain-lain. Iya, kewaspadaan membuat kita tidak lengah gitu, Mas Muhari ya, tapi tidak juga takut, karena ketakutan justru akan membuat kita panik dan akhirnya tidak memahami langkah apa yang harus saya lakukan kalau sampai bencana ini terjadi. Itu kenapa tadi dikatakan terus-menerus diulangi oleh Pak Muhari tadi, waspada tapi takut jangan gitu. Harus waspada tapi takut jangan. Mas Daryono, dari Anda catatan khususnya untuk otoritas tempat juga, apa yang harus diwaspadai oleh otoritas agar kalau sampai terjadi lagi maka sudah lebih siap menghadapinya? Iya, jadi ini adalah perhatian penting ya, karena memang ternyata di kawasan Kepulauan Selayar ini diapit dua sumber gempa ya, baik itu yang gempa besar Flores dan gempa yang sekarang ini terjadi, jalurnya yang belum terpetakan. Ke depan mitigasi harus ditingkatkan di wilayah ini, baik itu mitigasi struktural maupun non-struktural, terkait juga bagaimana cara selamat menghadapi gempa bumi, tsunami, harus kita bangun terus kapasitas masyarakat BPBD juga, sehingga benar-benar menjadi masyarakat tangguh bencana terkait dengan gempa dan tsunami ini, Mas. Itu yang harus dimiliki, dan temuan baru ini tentu saja harus menimbulkan kewaspadaan yang baru juga. Nanti kita akan lihat bagaimana ke depannya. Kita harapkan bahwa memang tidak sampai ada korban jiwa di sini dan korban luka bisa tertangani dengan baik, dan kita doakan agar saudara-saudara kita yang terdampak dari gempa ini bisa kembali pulih dan kembali ke rumah mereka masing-masing atau mendapatkan rumah mereka dalam kondisi yang lebih baik dari saat ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Mas Daryono, terima kasih dari BMKG, dan juga Mas Abdul Muhari dari BNPB. Terima kasih sudah bergabung pada pagi hari ini. Selamat kembali bertugas, sehat terus. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih.